Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa diberi kesempatan dan kesehatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada video kali ini saya akan melanjutkan materi radiasi dan panas matahari. Jadi yang sebelumnya itu merupakan part 1, kemudian ini part kedua dari materi radiasi dan panas matahari. Jadi materi radiasi dan panas matahari ini cukup panjang ya. Jadi maka dari itu saya bagi per part agar teman-teman bisa lebih mudah lagi untuk mencernanya, seperti itu. Baik, yang pertama, poin pertama di sini tentang pengukuran potensi energi matahari suatu wilayah. Jadi teknik pemanfaatan energi matahari ini mulai muncul pada tahun 1839, ditemukan oleh A.C. Becquerel. Nah, di mana beliau ini menggunakan kristal silikon untuk mengkonversi radiasi matahari. Namun sampai tahun 1955 ini metode itu belum banyak dikembangkan. Jadi selama kurun waktu lebih dari 1 abad itu, sumber energi yang banyak digunakan itu adalah minyak bumi dan batu bara. Jadi seiring waktu kebutuhan itu akan sumber daya energi makin meningkat juga, maka dibutuhkanlah alternatif sumber energi selain yang sudah ada, seperti itu. Jadi perangkat alat uji misalnya seperti solar power meter. Jadi solar power meter ini adalah inovasi dalam industri tes dan measurement sebagai alat ukur untuk tenaga matahari di perangkat solar cell, seperti itu. Jadi pada tahun 1958 upaya untuk mengembangkan metode tersebut itu kembali lagi mencari cara memanfaatkan energi matahari itu agar muncul kembali, seperti itu. Jadi sel silikon yang dipergunakan untuk mengubah energi surya menjadi sumber daya itu mulai diperhitungkan kembali sebagai metode yang baru untuk dapat digunakan sebagai sumber daya bagi satelit angkasa luar dan alternatif yang bisa dikembangkan untuk peralatan yang lainnya. Jadi saat ini pengguna solar power meter itu sudah sangat dibutuhkan, mengingat karena pentingnya mencari alternatif sumber daya energi lain, yaitu sumber daya tenaga matahari atau solar cell, seperti sumber daya tenaga matahari juga milik Jerman, seperti ini ya. Pada gambar ini merupakan solar cell milik Jerman. Jadi solar power meter itu atau perangkat yang menguji tenaga surya itu dinamakan sumber tenaga matahari sumber tenaga matahari yang dikonversi dari sinar matahari menjadi listrik. Jadi baik secara langsung dengan menggunakan fotovoltaik atau langsung menggunakan konsentrat solar powernya, seperti itu. Jadi solar power sendiri ini dapat diaplikasikan untuk berbagai kebutuhan yang terkait dengan aplikasi solar cell yang dimiliki seperti mengukur tingkat radiasi matahari, seperti itu. Jadi untuk penelitian tenaga surya, aplikasi pada bidang fisika maupun laboratorium dan masih banyak yang lainnya itu sangat dibutuhkan ya, sangat meningkat. Nah, seperti itu. Jadi kemudian selanjutnya, jadi ini ada intensitas radiasi surya. Jadi karena adanya perubahan letak matahari terhadap bumi, maka intensitas radiasi surya juga akan tiba di permukaan bumi dengan berubah-ubah, seperti itu. Maka dari itu berkaitan dengan hal tersebut, karena berubah-ubahnya
radiasi surya itu di permukaan bumi, maka bisa dibedakan dari dua jenis radiasi tersebut, di mana di sini ada radiasi langsung dan radiasi sebaran atau diffuse radiation. Jadi radiasi langsung ini merupakan intensitas radiasi langsung atau sorotan per jamnya ya, sorotan per jam pada sudut masuk yang normal. Nah, kemudian untuk radiasi sebaran sendiri itu biasa juga disebut dengan radiasi langit atau sky radiation, yang dimana radiasi ini dipancarkan ke permukaan penerima atau oleh atmosfer dan karena itu berasal dari seluruh bagian hemisfer langitnya ini terradiasi. Jadi radiasinya menyebar ke seluruh bagian hemisfer langit. Nah, jadi radiasi sebaran ini didistribusikan lagi merata pada hemisfernya. Seperti itu. Kemudian ada lagi satu yang di sini ya ada lagi satu. Jadi 3 jenis ya di sini. Ada 3 jenis. Pertama radiasi langsung, radiasi sebaran dan radiasi pantulan. Jadi selain pada radiasi pantulan ini, selain komponen radiasi langsung dan sebaran, maka permukaan penerima juga itu mendapatkan radiasi yang dipantulkan dari permukaan yang berdekatan. Jadi jumlah radiasinya yang dipantulkan itu tergantung dari refleksinya sendiri. Nah, jadi tergantung dari reflektansi dari permukaan yang berdekatan dan kemiringan permukaannya itu bisa menerima atau tidak. Nah, seperti itu. Seperti pada gambar di samping ini. Jadi di sini ada radiasi sorotan, sebaran, kemudian pantulan. Jadi bisa jadi radiasi pantulan ini berasal dari sorotan maupun sebaran, seperti itu. Jadi radiasi yang dipantulkan per jamnya ini juga disebut dengan radiasi pantulan. Dipantulkan pada benda dengan dengan kemiringan pada permukaannya atau pada permukaan yang berdekatan dengan radiasi tersebut, seperti itu. Jadi ini merupakan jenis-jenis radiasi di sini. Bisa dilihat dari gambar di sini, di mana di sini intensitas radiasi surya itu terbagi menjadi 3 jenis. Jadi Indonesia ini terletak di daerah tropis ya. Jadi memiliki keadaan cuaca yang cukup berawan sehingga posisi radiasi hambar itu juga akan cukup besar. Jadi alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap besarnya radiasi global seperti piranometer itu. Jadi alat ukurnya itu menggunakan pengukuran besaran radiasi matahari yang datang dari segala arah. Sedangkan untuk mengukur radiasi langsung, kita menggunakan alat yang disebut dengan piranograf. Piranograf. Nah, seperti itu. Piranograf itu yang ini, piranograf, kemudian piranometer ini ada ini. Yang kiri seperti itu. Jadi lapisan luar dari matahari. Ya seperti ini ya. Jadi lapisan-lapisan dari radiasi matahari ini akan datang dari segala arah. Jadi alat ukur yang disebut dengan piranometer ini akan menangkap atau akan mengukur besarnya radiasi matahari yang terserap dari segala arah, seperti itu. Sedangkan kalau ini dia akan menyerap secara langsung, kemudian dilakukan menggunakan alat yang disebut dengan piranograf. Seperti itu. Kemudian jadi dalam ilmu fotovoltaik dan studi itu mengenai permukaan tertentu. Baik, selanjutnya di sini ada lapisan luar dari matahari yang disebut dengan
fotosfer itu memancarkan suatu spektrum radiasi yang kontinu. Nah, jadi dalam pembahasan ini cukup dianggap matahari ini sebagai sebuah benda yang hitam atau sebuah radiator yang sempurna pada suhu 5762 derajat Kelvin. Jadi dalam ilmu fotovoltaik dan studinya mengenai permukaan tersebut itu distribusi spektra itu cukup penting ya. Jadi bisa dilihat dari bola suryanya di sini, di mana bola suryanya ini DS ini merupakan diameter matahari. Kemudian ini bulat mengelilingi ini buminya, kemudian R-nya ini merupakan jarak rata-rata matahari ke bumi. Nah, seperti itu. Jadi radiasi yang dipancarkan oleh permukaan matahari ES itu adalah sama dengan hasil perkalian konstanta Stephen Boltzmann. Jadi itu akan dipangkatkan 4 kalinya temperatur. Nah, jadi permukaan absolutnya itu TS pangkat 4 dan luas permukaan diameternya itu DS pangkat 2. Nah, jadi dengan garis tengah matahari, ini 1,39 kali 10, ini 10 pangkat 9 ya, 10 pangkat 9 meter. Jadi temperatur permukaan mataharinya ini 5762 derajat Kelvin dan jarak rata-rata antara matahari dan bumi sebesar jaraknya R-nya itu adalah 1,5 kali 10 pangkat 11 meter. Maka fluks radiasi persatuan luas dalam arah yang tegak lurus pada radiasi itu dapat radiasi tepat di luar atmosfer bumi itu adalah 13.353 watt per meter kubik. Nah, seperti itu. Jadi radiasi surya ini diterima pada satuan luas di luar atmosfer tegak lurus permukaan matahari pada jarak-jarak antara matahari dengan bumi yang akan disebut dengan konstanta surya, yaitu 1353 watt per meter kubik. Ini kurangi intensitas oleh penyerapan dan pemantulan atmosfernya ya. Jadi dan pemantulan atmosfernya itu akan mencapai permukaan bumi. Jadi ozon yang di atmosfer itu akan menyerap radiasi dengan panjang gelombang pendeknya ultraviolet, kemudian karbon dioksida dan uap airnya itu juga akan menyerap sebagian radiasi dengan panjang gelombang yang cukup panjang ya, seperti itu. Jadi selain pengurangan radiasi bumi yang langsung atau tidak langsung atau sorotan dan pantulan itu akan menyerap, jadi akan tetap menyerap sehingga masih ada radiasi yang akan dipancarkan oleh molekul-molekul gas, debu dan uap air dalam atmosfer sebelum mencapai bumi dengan radiasi yang sebarannya, seperti itu. Kemudian bisa dilihat juga di sini ada tabel satuan lain untuk konstanta surya ya. Jadi konstanta surya itu dengan simbol G. Jadi konstanta surya ini digunakan sebagai dasar acuan untuk mengetahui besarnya intensitas radiasi surya sebelum mengalami penurunan karena berbagai macam hambatan ya dalam perjalanan menuju permukaan bumi dari matahari ke bumi. Jadi hambatan yang timbul itu adalah seperti ketika radiasi surya melewati lapisan-lapisan atmosfer, yaitu akan terjadi dan itu terjadinya
yang mempengaruhi posisi matahari, posisinya dan letak permukaan pada bumi dan kondisi-kondisi lainnya, sehingga ada beberapa hambatan sebelum mencapai permukaan bumi tersebut. Seperti itu. Jadi bisa dilihat dari tabel di samping ini yang memuat konstanta surya dalam satuan lainnya ya. Jadi ada satuan Langley. Jadi ini sama dengan 1 kalori per cm3. Itu adalah satuan yang umumnya dapat dijumpai dalam literatur yang mengenai radiasi surya. Jadi di mana 1 kalori itu adalah 4,187 Joule, maka 1 Langley itu adalah 1 kalori per cm3 yang sama dengan 0,04187 milijoule per meter kubik. Nah, jadi suatu faktor konvensi yang sangat digunakan, yang cukup digunakan di konstanta surya matahari seperti itu. Kemudian poin selanjutnya ada intensitas radiasi surya pada bidang permukaan. Jadi bumi ini berevolusi ya, bumi berevolusi pada sumbunya selama 365 hari. Nah, bumi juga bernotasi pada sumbunya selama 1 hari. Jadi selama berevolusi ini berotasi pada sumbunya, maka bumi tersebut memiliki besaran sudut yang dialami bumi ini terhadap sumbu vertikalnya itu disebut dengan deklinasi, seperti itu. Dan deklinasi ini yang mempengaruhi terjadinya distribusi sinar matahari dan energi panas surya pada bidang permukaan bumi. Jadi jika hasil perkalian antara intensitas surya yang diterima bumi dengan kosinus sudut sinar datang, maka besarnya laju energi yang diterima itu oleh permukaan bumi itu dengan luasan yang persegi ya, seperti itu. Jadi ini yang dinamakan deklinasi matahari posisi pada musim panas. Seperti ini posisi pada musim panasnya, deklinasi. Jadi berdasarkan data penyimpanan pada penyinaran matahari yang dihimpun dari beberapa lokasi di Indonesia. Nah, radiasi surya di Indonesia ini dapat diklasifikasikan seperti pada tabel di bawah ini. Jadi untuk kawasan barat Indonesia atau KBI sekitar 4,5 kilowatt hour per meter kubik atau per hari dengan variasi bulanan sekitar 10%. Nah, kemudian untuk kawasan timur Indonesia KTI ini sekitar 5,1 kilowatt per hour per meter kubik per harinya dengan variasi bulanannya 9%. Kemudian kecepatan angin rata-rata Indonesia, ini kecepatan rata-rata wilayah Indonesia sekitar 4,5 sampai dengan 4,8 kilowatt hour per meter kubik per harinya dengan variasi bulanan yang 9,5% atau 9, seperti itu. Jadi saat tengah hari yang cerah, radiasi sinar matahari di bumi itu mampu mencapai nilai 1000 watt per meter kubik atau sama dengan 1 kilowatt per meter kubik atau 100 miliwatt per centimeter kubik. Kemudian diadakanlah suatu pendekatan intensitas radiasi surya atau GT yang diterima oleh permukaan atmosfer bumi
bumi, tanggal, dan bulan sebagai waktu pelaksanaannya. Sehingga pada akhirnya radiasi surya yang tiba pada permukaan bumi itu akan sangat berkurang. Seperti itu. Jadi konstanta suryanya 4.500 watt per meter kubik. Nah, itu merupakan jumlah hari yang dihitung mulai dari awal tahun, awal bulan, yaitu 1 Januari. Seperti itu. Baik, sampai di sini materi part 2, materi radiasi dan panas matahari part 2. Jadi kita akan lanjut di part ketiga dengan poin-poin yang lebih menarik lagi. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.